ngurus sertifikasi halal kayak gitu, Bu, itu prosedurnya itu susah nggak ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali ya bisa bertemu kembali bersama Tali Kata Podcast. Dan juga di samping saya ini juga sudah ada Ibu Hajah Budiastuti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Lulu. Oke, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, kan sekarang lagi bulan Ramadan nih ya, Bu ya. Kesehariannya apa sih, Bu? Selain kan pasti kita juga harus meningkatkan ibadah kita gitu. Selain itu mungkin ada kegiatan lain gitu. Iya, jadi mungkin yang berbeda ya dari hari-hari kalau nggak di bulan Ramadan ya. Iya. Kalau saya pribadi sih biasanya tentunya tadarusannya ya yang bertambah. Oke. Ya, jadi lebih memperbanyak membaca kitab kitab suci Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau di bulan selainnya ya mungkin kalau kita ngajinya misalnya cuman 3-4 lembar sehari, nah di bulan suci Ramadan ini kita usahakan sehari bisa 1 juz misalnya. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya Ibu buka puasa nih, Bu, biasanya Ibu makan apa nih? Nah, kalau kebiasaan di rumah saya itu biasanya kita minum teh hangat ya. Nah, mungkin kalau dulu waktu masih muda tuh, wah pokoknya pasti harus es ya, yang dingin-dingin. Nah, ini sepertinya menyesuaikan usia. Jadi minumnya yang hangat-hangat seperti teh hangat, kemudian kurma. Nah, di situ kita sholat maghrib. Biasanya kalau anak-anak juga alhamdulillah bisa ngumpul di rumah ya kita buka puasa bersama di rumah dengan anak-anak. Nah, sholat berjamaah dulu. Nah, setelah sholat maghrib berjamaah, baru kita serbu meja makannya. Berarti Ibu biasanya tuh habis sholat maghrib langsung makan baru tarawih gitu ya? Iya, betul. Gitu. Wah, bisa protes tuh anak-anak kalau diubah gitu jadwalnya. Iya. Kalau saya sih biasanya makannya habis tarawih karena udah biasa kenyang gitu loh, Bu, kalau misalnya habis buka puasa. Betul. Karena mungkin takjilnya udah ini ya. Iya, benar. Udah mengenyangkan. Lapar mata biasanya. Iya, jadi kayak kadang saya belinya banyak gitu. Ternyata habis. Iya, habis tarawih baru lanjut makan nasi. Iya, benar. Kalau saya biasanya berbuka pakai es sih, Bu. Oh iya. Yang muda-muda dulu saya juga bukanya pakai es yang lebih seger ya. Iya, benar. Mungkin kalau saya bertambah usia udah tahu ya mungkin ininya kandungan yang tidak baiknya ya kalau misalnya gitu. Oke, karena kali ini kita temanya tentang sertifikasi halal nih, Bu. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, Bu, regulasi tentang sertifikasi halal ini seperti apa ya? Iya, baik Mbak Lulu. Jadi sejak tahun 2014 itu sudah ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Ya. Itu kemudian ada peraturan turunannya ya, namanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021. Sekarang sudah diperbaharui di Peraturan Nomor 42 tahun 2024. Di situ ada penahapan sertifikasi halal. Nah, yang tahap pertama yang wajib bersertifikat halal itu adalah makanan, minuman, produk dan jasa sembelihan. Jadi seperti daging ya Mbak ya, daging ayam, daging sapi, seperti itu. Oke, kalau ngurus sertifikasi halal kayak gitu, Bu, itu prosedurnya itu susah nggak ya, Bu? Sebenarnya nggak susah, malah sejak diambil alih oleh pemerintah ya, sekarang tentunya pemerintah berusaha
memberikan kemudahan. Jadi pendaftaran sertifikat halal saat ini itu melalui aplikasi, namanya aplikasi Si Halal. Itu berbasis website ya di Kementerian Agama. Nah, untuk proses pendaftarannya itu ada 2 mekanisme. Yang pertama mekanisme self-declare dan yang kedua yaitu mekanisme reguler. Self-declare ini yaitu pernyataan mandiri pelaku usahanya. Itu untuk kategori pelaku usaha mikro kecil yang produknya memang tidak beresiko ya, atau resiko rendah. Jadi seperti kacang-kacang, keripik, yang semua bahannya sudah bersertifikat halal. Jadi misalnya pakai gula, pakai terigu, pakai minyak goreng, itu semua bahannya itu sudah bersertifikat halal. Jadi pelaku usahanya bisa self-declare namanya. Ya, tetapi tentu saja tetap harus diaudit. Nah, yang mengaudit atau disebutkan di undang-undang itu diverifikasi dan divalidasi oleh auditor yang disebut dengan pendamping halal. Nah, itu mekanisme yang untuk self-declare. Tetapi kalau yang satu lagi, mekanisme reguler, itu untuk produk yang resiko sedang sampai tinggi lah. Jadi misalnya produk yang mengandung hewan sembelihan. Kemudian juga untuk kategori pengusahanya menengah sampai besar ya. Nah, itu harus menempuh mekanisme reguler. Nah, kalau yang itu juga tetap melalui aplikasi Si Halal, tetapi yang mengaudit adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal. Setelah pendamping halal, auditor halal ini datang ke tempat pelaku usaha untuk mengaudit, mereka lah yang memberikan rekomendasi apakah pelaku usaha itu berhak untuk memperoleh sertifikat halal. Nah, setelah itu dilanjutkan ke fatwa MUI. Jadi Majelis Ulama Indonesia juga tetap terlibat sama seperti di sebelumnya ya, di aturan sebelumnya. Jadi tetap harus ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa produk itu memang bisa diberikan sertifikat halal. Setelah fatwanya terbit, barulah pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan sertifikatnya. Dan itu juga ada di aplikasi Si Halal. Jadi pelaku usaha bisa mendownload di akunnya masing-masing. Oh gitu, seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahapan yang mungkin kadang gitu para UMKM agak kurang gimana ya, kurang melek gitu ya Bu ya. Oke, kalau misalnya penggunaan websitenya itu apakah mudah untuk dijangkau oleh masyarakat umum nggak Bu? Ya, tentunya. Jadi aplikasinya itu namanya ini ya ptsp.halal.go.id. Itu mudah sekali diakses oleh masyarakat ya Mbak. Jadi sama dengan aplikasi lainnya ya yang umum. Namun memang pengalaman kita itu ada kendala di UMKM yang belum familiar dengan IT ya. Jadi biasanya pendamping halalnya yang mendampingi sampai membuat akun seperti itu. Karena kan syaratnya pelaku usaha ini harus membuat akun di aplikasi Si Halal itu, ya. Nah, karena belum bisa, biasanya pendamping halalnya yang membantu membuatkan akun, kemudian mengupload dokumen-dokumen yang harus diupload di aplikasi tersebut. Oke, berarti memang sudah ada apa ya? List untuk apa ya, mendampingi UMKM untuk melakukan sertifikasi halal seperti itu ya Bu? Betul. Pemerintah sudah siapkan teman-teman yang disebut sebagai pendamping halal. Oke, seperti itu. Ibu kalau boleh tahu suka madu nggak sih? Oh iya, suka banget tuh. Biasanya kalau Ramadan gini kan malah untuk menambah gizi kita ya selama menjalankan ibadah puasa. Biasanya anak-anak saya itu kalau subuh, nah karena susah bangun ya, ngantuk-ngantuk itu makannya sedikit, ya udah harus minum madu dulu. Oh gitu. Sebelum imsak. Oh iya, apalagi kan madu juga termasuk apa ya, makanan yang disunahkan ya kan? Iya betul, dan harus disertifikasi halal ya Mbak madunya. Iya, seperti madu Talita ini ya Bu ya, sudah sertifikasi halal dan juga nutrisi dan gizinya juga pastinya terjamin ya Bu, karena sudah ada sertifikasi halal. Oke, mungkin saya ingin tanya manfaat memiliki sertifikasi halal bagi UMKM dan juga masyarakat ini apa ya Bu? Iya. Betul sekali. Jadi manfaat sertifikasi halal ini untuk masyarakat sendiri tentunya memberikan rasa nyaman,
atas ketersediaan produk halal. Nah, untuk pelaku usahanya sendiri ya pastinya kan untuk nilai ekonomisnya ya. Jadi pelaku usaha bisa mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi dengan produk yang sudah bersertifikat halal. Misalnya produk-produk yang dijual di toko oleh-oleh ya. Nah, konsumen yang sudah melek halal nih ceritanya, sudah ada literasi terkait halal, biasanya mereka langsung ngecek apakah sudah punya sertifikat halal atau belum, seperti itu. Jadi dampaknya pastinya meningkatkan nilai ekonomis. Apalagi kalau ada rencana untuk ekspor, biasanya juga negara tujuan ekspor sudah mensyaratkan produk tersebut harus punya sertifikat halal. Oke, berarti kalau dari sisi UMKM-nya sendiri, manfaatnya bisa mendapat kepercayaan dari publik ya Bu, betul, ya, tentang betul kehalalan kandungan dari produknya tersebut. Terus untuk untuk masyarakatnya sendiri mungkin bisa percaya bahwa produk ini tuh bisa memang mengandung kehalalan seperti itu. Jadi kalau di sertifikat halal itu berarti dia sudah halal dan thoyyib, Mbak. Ya, jadi di saat mengaudit sertifikasi halal itu di samping dicek halalnya, thoyyibnya juga. Thoyyibnya itu adalah kebersihannya, hygiene sanitasinya. Jadi dari segi kesehatan, kebersihannya juga sudah terjamin. Jadi kalau sudah bersertifikat halal, insya Allah halal dan thoyyib. Iya, itu kan sesuai di Al-Quran juga ya. Ada disebutkan di Al-Baqarah surah kedua ayat ke-168 ya, yang disampaikan bahwa wahai manusia, jadi ini untuk manusia bukan untuk kaum muslimin aja. Iya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ya, dan janganlah mengikuti syaitan karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oke, wah ilmu baru nih ya teman-teman tentang regulasi dari sertifikasi halal tersebut. Oke, mungkin biasanya ini Bu, Kemenak itu apakah mengalami kendala dalam terkait mereka nih sidak ke UMKM gitu? Apakah kadang gitu ada yang terlewat atau seperti apa gitu? Ya, kalau saat ini sih kita karena sudah bekerja sama ya dengan instansi terkait, misalnya dengan Dinas Kesehatan yang menangani bagian pangan industri rumah tangga, kemudian dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kita sudah bersinergi untuk melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha industri makanan minuman, khususnya yang ada di Provinsi Bali. Oke, nah ilmu baru lagi nih ya teman-teman tentang sertifikasi halal juga. Oke, semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti ini bisa menjadi pembelajaran baru bagi kita semua ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, selain sidak gitu, program kerja apa aja sih Bu yang biasanya ada di Kemenak gitu untuk tentang sertifikasi halal ini? Iya, yang pastinya yang pertama adalah sosialisasi. Karena kan mungkin masih banyak ya yang belum tahu terkait sertifikasi halal ini. Jadi tentunya sertifikasi halal ini memberikan manfaat ya terkait halal dan thoyyibnya tadi itu. Dan pelaku usahanya juga tentunya mendapat nilai ekonomis ya, seperti tadi itu. Di samping sosialisasi, pemerintah juga melakukan pendampingan. Jadi untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, misalnya mereka ingin mensertifikasi halal produknya, tetapi tidak mengetahui prosedurnya bagaimana, membuat akun bagaimana. Nah itu bisa ke Kementerian Agama, nanti kita di Kementerian Agama yang mengarahkan ke pihak yang bisa membantu, seperti pendamping halal tadi, atau ke lembaga pemeriksa halalnya. Oke, berarti UMKM ini kalau misalnya memang butuh pendampingan bisa ke Kemenak ya Bu ya? Bisa. Nanti dari Kemenak yang akan memberikan arahan ya. Yang biasanya melakukan pendampingan itu ada namanya lembaga pendamping proses produk halal. Seperti itu. Oke, berarti nanti lembaga tersebut yang nanti mengarahkan UMKM-nya itu untuk mencapai sertifikat halal. Betul.
Terima kasih banyak kepada Ibu atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga teman-teman yang sudah melihat podcast ini bisa menambah ilmunya tentang sertifikat halal, dan juga sertifikat halal ini kan juga merupakan sebuah komitmen nih yang bisa menjamin kehalalan dari setiap produk seperti itu. Oke, karena bulan Ramadan ini semoga teman-teman bisa tetap semangat, tetap sehat juga dalam menjalani bulan Ramadan, dan juga semoga kita semua mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari podcast Tali Kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.